Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku memasak atau membuat bebijian roti. Yuk cek apa bahan-bahan dan caranya bagaimana. Yuk mari. Ayo mari, di sini sudah ada bahan-bahan seperti tepung terigu, gula pasir, butter, garam, ragi instan, dan biji-bijian yang lainnya. Yuk, aku sebutin satu persatu ya bahannya. Pertama, ini dia 600 gram tepung terigu protein tinggi, 100 gram tepung terigu protein rendah, 50 gram gula pasir, 5 gram garam, 11 gram ragi instan, 50 gram butter, 210 gram air. Nah, sekarang aku sebutin bebijiannya. Ini adalah biji-biji, 5 macam biji-bijian ya teman-teman. 50 gram havermut atau Quaker, 50 gram kacang tanah cincang yang sudah disangrai, 50 gram wijen putih, 50 gram biji chia atau chia seed, 50 gram wijen hitam. Teman-teman, ayo kita mulai. Pertama kita ayak tepung dulu. Di sini aku menggunakan ayakan atau saringan ya. Terserah deh kalian punyanya apa, bisa digunakan. Nah, setelah protein tinggi, sekarang protein rendah kita masukkan. Lanjutkan mengayak, kemudian nanti akan tersisa yang kayak butiran-butiran gitu, itu tandanya yang kayak lembab gitu loh teman-teman ya. Kita buang deh sisanya seperti ini nih. Lanjut, setelah tepung diayak, masukkan gula pasir, lalu ragi instan, kemudian garam, lalu air. Kemudian kita siap-siap untuk memixer. Aku sudah taruh di atas atau di tempat mixer begitu ya. Lanjut kita on-kan mixernya seperti ini ya. Biarkan ini semua menyatu begitu, kira-kira sampai semua ini bahan-bahan ini menyatu. Nah, ini nih sudah mulai menyatu seperti ini ya teman-teman. Kita hentikan mixernya, lalu masukkan butter. Butternya kelamaan menunggu teman-teman, jadi meleleh. Memang butter itu ciri khasnya kalau sedikit di luar atau terlalu agak lama di luar begitu jadi meleleh seperti ini. Beda dengan margarin. Kalau margarin itu tahan panas ya, tapi kalau ini nih sebentar di suhu ruang saja sudah seperti ini ya, sudah meleleh begitu ya. Masukkanlah semuanya. Nah, sudah diadukkan ya seperti ini nih. Kita ini akan aku geser ke speed yang lebih cepat teman-teman ya. Kalau speed rendah begini nih kurang, jadi aku naikkan speednya supaya agak lebih kenceng begitu. Nah, sekarang aku sudah naikkan speednya menjadi lebih kenceng dan ya jadikan cepat menggumpal ya teman-teman, seperti ini ya tuh kan ya. Nah, jadi lebih cepat kan menggumpalnya ya teman-teman ya kalau dengan speed yang lebih tinggi begitu ya. Nah, seperti ini nih, ini sudah kalis teman-teman. Jadi, bolehlah dimatikan. Kira-kira keseluruhan waktunya cuma 20 menit saja ya teman-teman. Sekarang aku akan lepas ini, apa sih namanya tuh ya? Nggak tahu deh apa namanya tuh yang untuk aduk-aduk gitu ya. Sekarang aku akan angkat, aku akan taruh di meja. Nah, kita taruh nih di meja nih, kemudian aku angkat nih, aku ul-ul. Yang bagian yang kurang rapih tuh letaknya harus di dalam ya teman-teman, seperti ini nih. Gimana pun caranya ya supaya tuh sembunyi begitu. Udah aku letakkan nih, aku akan cari tutup. Nah, di sini aku menggunakan toples teman-teman ya. Ketemunya cuma toples seperti ini, toples atau apalah terserah kalian, pokoknya baskom pun boleh ya. Ini tuh kita diamkan selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman, sampai tuh adonannya mengembang begitu dan baunya, aromanya tuh asem-asem seperti bau tape begitu. Nah, sekarang sudah 1 jam tuh, sudah melejit ya, adonannya lebih besar dari sebelumnya. Sekarang adonan kita bagi menjadi 4 bagian.
Setelah adonan terbagi, kita comot satu keping, kemudian kita sembunyikan lagi nih bagian yang jelek nih. Gimana caranya pun supaya pokoknya rapi deh seperti ini. Lakukan untuk ke semua adonan. Nah, sudah selesai deh ya keempat keping adonannya. Sekarang aku ambil satu keping adonan, kemudian aku pipihkan seperti ini. Setelah itu aku roll nih ya seperti ini nih, supaya udara atau apa ya yang gelembung-gelembung itu supaya pecah begitu di dalamnya tuh. Jadi aku kempeskan dengan menggunakan seperti ini nih. Nah, sekarang adonan sudah ditipiskan, kemudian kita gulung-gulung seperti ini nih ya. Harus kencang menggulungnya teman-teman, jangan sampai ada celah begitu, supaya nanti hasilnya tuh tidak ada lubang-lubang begitu ya. Ada lubang cuma nggak terlalu besar ya. Rapihkan kanan kirinya seperti ini. Lakukan untuk ke seluruh adonan ya teman-teman. Kita pokoknya dirapi-rapikan gimana caranya supaya tuh melekat begitu ya. Nah, sekarang sudah seperti ini ya. Nah, lakukan untuk ke seluruh adonan. Kita tinggalkan adonannya, kemudian bebijiannya nih aku gabungkan semua nih menjadi satu. Wijen hitam, biji chia gabungkan ya bersama temannya, lalu aduk-aduk. Nah, di mix atau ya pokoknya dicampur-campur seperti ini deh. Nah, kita sisihkan dulu di sini. Nah, teman-teman, sekarang aku siapkan loyang. Di sini aku pakai loyangnya 18 kali 10 begitu ya. Dan itu tuh ada lubangnya di ujungnya sana tuh, di bagian dasarnya. Tidak ada lubang pun tidak apa-apa. Di sini aku memakai dua macam loyang. Satu yang tidak ada lubang, satu ada lubang begitu. Nah, barusan aku sudah memipihkan satu adonan, kemudian aku ambil adonan yang masih belum dipipihkan. Aku akan taruh di bebijian yang tadi aku sudah campur-campur ya. Nah, sekarang aku guling-gulingkan nih seperti ini ya, supaya nih bebijiannya nih bisa melekat, dan nanti jika kita taruh di dalam loyang tuh kan sudah jadi roti, tidak akan lengket di loyang begitu teman-teman. Dan sekarang aku akan tumpuk ya. Ini satu keping tadi kan yang sudah mandi dengan bibijian satu keping, jadi aku akan gabung menjadi satu begitu supaya hasil rotinya tuh lebih besar begitu teman-teman. Setelah dibungkus nih, kita rekatkan seperti ini teman-teman supaya nggak lepas ya, lalu kita gulung lagi, pokoknya sampai rekat serekat mungkin begitu ya, supaya nantinya hasilnya tidak terlalu gelembung begitu ya. Nah, jika lengket kita sesek dengan menggunakan KP seperti ini nih. Sudah, lalu kita gulung-gulung lagi untuk memastikan supaya ini tuh rekat. Bagian ujung sama ujung kita rekatkan juga supaya tuh tidak ada lubang begitu ya. Pokoknya bagaimanapun caranya supaya dirapi-rapihkan begitu. Ujung sama ujung dirapi-rapihkan seperti ini nih. Dan kita cubit-cubit tuh kanan kirinya supaya tuh bener-bener betul-betul rekat begitu. Jika tidak dilakukan seperti ini maka akan lepas gulungannya dan hasilnya kurang rapi teman-teman. Yuk aku angkat, kemudian aku gulingkan lagi di atas bebijian seperti ini ya. Seperti tadi kita harus rekat-rekatkan supaya tuh biji-bijiannya menempel, kalau bisa ke seluruhnya ya teman-teman. Ini tuh bisa membantu supaya jika kita taruh di loyang tuh tidak lengket begitu teman-teman ya. Nanti rotinya tuh bagus begitu, tidak lengket di dinding-dinding loyangnya. Nah, kita tekan-tekan seperti ini secara semuanya, pokoknya jangan sampai terlewat ya kalau bisa. Dan seperti ini diulang lagi seperti ini sampai tuh dia tidak bisa menempel lagi. Kalau sudah tidak bisa menempel lagi artinya sudah tidak ada celah adonan untuk menempel ya teman-teman. Lakukan seperti ini sampai semuanya tuh terbalut oleh bebijian ini. Sekarang aku angkat, aku akan taruh di dalam loyang. Loyangnya tanpa dioles apapun ya teman-teman ya. Kita masukkan saja pluk. Nah, seperti ini teman-teman penampakannya ya setelah kita taruh di dalam loyang. Dan ini tuh
2 keping adonan ya teman-teman tadi. Jadi nanti yang satu resep ini akan menjadi 2 loyang begitu. Nah, setelah rapi ini di dalam loyang, kemudian aku akan tutup ya supaya tuh cepet mengembang begitu. Nah, seperti ini nih. Ini semacam ada seperti relnya ya teman-teman. Kita tutup saja seperti ini nih. Nah, setelah ini kita sisihkan ya sampai semuanya selesai. Nah, ini dia teman-teman, hanya jadi 2 loyang ya seperti ini. Dan ini pakai loyang 2 macam begitu ya. Kalian boleh pakai loyang apa saja ya, nggak harus loyang seperti ini. Sekarang kita diamkan supaya mengembang selama 1 jam. Nah, sekarang sudah 1 jam, aku buka ini loyangnya sedikit seperti ini nih. Nah, sekarang akan aku panggang. Nah, jika tidak dibuka seperti ini, maka nanti jika dibuka kalau sudah matang rotinya akan susah ya, karena melejit keluar, mengunci begitu. Sekarang kita panaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius. Lalu bebijian rotinya kita panggang selama 14 menit. Nah, sekarang sudah matang. Aku akan keluarkan dari oven. Nah, yuk kita buka rotinya bagaimana. Nah, sekarang aku akan, ini pinggirnya disesek ya teman-teman, supaya tuh yang nempel tuh lepas begitu ya, dengan menggunakan apalah terserah kalian ya. Di sini aku punyanya seperti ini nih. Kita sodok-sodok supaya yang lengket tuh menjadi terpisah begitu dari loyang begitu ya. Dan ini dia penampakannya teman-teman ya, setelah dibuka seperti ini nih, biji-bijiannya kelihatan kan ya. Sekarang yuk mari kita potong teman-teman, seperti apa sih isi dalamnya ya, kita cek. Nah teman-teman, potonglah ya suka-suka, mau setipis apa dan bagaimana begitu ya. Ini sudah dipotong, sudah selesai. Setipis ini aku memotong ya, sedang deh, tidak terlalu tipis juga. Nah sekarang aku mau coba nih ya, kayak apa sih kelembutannya. Ini tuh nggak pakai telur ya teman-teman, nggak pakai susu juga. Jadi yang nggak suka susu dan telur bisa nih ya mencoba dengan resep yang aku buat ini nih, tuh kan masih lembut ya. Jika kalian ini nih nggak habis rotinya, bisa taruh di freezer untuk beberapa hari begitu. Kemudian kalau mau manasin tinggal dipakai microwave, panasin di microwave cuma kira-kira 30 detik begitu, nanti akan lembek begitu ya. Aku coba emam nih ya. Dan bismillah. Rasanya tuh teman-teman ya, ya empuk lah ya. Pas begitu kalau mau membuat, kalian coba deh ya. Jika ada bahan-bahannya, jika nggak ada ya bisa dibeli di pasar atau di supermarket ya teman-teman. Nah inilah dia ya, roti ya bebijian begitu ya. Jika ada biji-biji nganggur kan, biasa di kulkas tuh geletakan tuh biji apa kayak ya, kita pakai aja lah untuk membuat roti kayak gini nih. Pokoknya tuh rasanya sedap begitu teman-teman ya. Aku tuh satu nggak cukup, sekarang aku mau pakai selai ah. Nah teman-teman, sekarang aku mau oleskan selai ini rotinya, dan di sini aku menggunakan srikaya. Dan jika kalian mau, srikayanya ada resepnya ya di channel aku ini, boleh deh cari-cari ya srikaya begitu. Nah di sini aku selain srikaya aku tambahin deh keju ya, supaya tambah nikmat. Jika kalian nggak suka keju, di skip aja, suka-suka kalian deh. Jika ada rotinya apa aja boleh deh ya. Atau kalau kalian suka tambah coklat meses nih ya, tambahkanlah coklat suka-suka. Ini aku membuatnya rasa martabak, soalnya nantinya bakalan aku kasih yang lainnya. Nah di sini sudah ada selai srikaya, ada keju, ada coklat, dan satu lagi. Nah aku tambah nih satu lagi ya, supaya pas mantep begitu kan ya. Jadi satu tumbuk roti ini bisa dimakan berame-rame atau berempat bisa juga. Lalu aku tambahin lagi satu lapis lagi ya, ini selai
ini golek beli ini teman-teman, aku belum sempat membuat jadi beli jadi deh. Ini namanya peanut butter ya, aku ambil peanut butter ini, yang peanut butter yang kasar, bisa juga dioles-oleskan nih di atasnya, pas begitu ya, rasanya seperti rasa martabak, ada coklat, ada keju, ada srikaya. Lalu sekarang aku tambah mesis lagi nih teman-teman atasnya sebagai penutup ya, biar kelihatannya pokoknya sedap. Dan akhirnya jadi deh bebijian rotinya dengan dicampur aneka selai seperti ini. Dan sekarang aku tuh nggak tega untuk menggigit teman-teman, jadi aku akan potong ini ya. Jadi bebijian tuh kalau ditaruh lama-lama juga kan akan rasanya apek ya teman-teman. Lebih baik ya digunakan lah ya sebisa-bisa kalian. Dan di sini aku membuat dicampur dengan roti begitu ya. Dan aku potong-potong rotinya sudah selesai nih, kemudian aku mau coba ini ya, jus. Nah, beginilah akhirnya bebijian roti teman-teman. Dan selamat mencoba ya teman-teman, jika ada waktu kesempatan bolehlah dicoba. Dan terima kasih sudah nonton.